menjadi orang yang disiplin. Kembali Bapak Ibu Saudaraku, talenta dan karunia Tuhan kasih kepadamu, pakailah itu mensejahterakan kota di mana engkau berada. Si Charles ini kan pintar koki, kembangkan itu. Bisa kau ajari mereka masak semuanya di sini. Bu Tuti, itu bisa pintar buat kue. Siapa lagi? Ajari semuanya. Hai anak-anakku, jangan sudah capek mungkin engkau yang mengajukan lamaran kerjaan. Sudah berhenti mengajukan lamaran pekerjaan. Buat pekerjaan sendiri. Percayalah, engkau pasti bisa. Engkau pasti hebat. Asalkan engkau mau. Amin. Asalkan engkau mau. Buat kue. Ketika engkau buat kue, coba dulu dan bagikan dulu. Sebagikan kepada sekian orang. Bagaimana rasanya? Kau jujur yang ngomong ya, jangan komen main ya. Agak diancam sedikit kan gitu ya. Gimana rasanya tadi? Jangan dibilang, oh enak bu. Padahal enggak enak. Ini repot lagi. Bagikan ke 10 orang. Tanya mereka dari 10 orang ini bagaimana kuemu. Kalau memang mantap sudah bisa untuk dijual. Bukankah ketika engkau jual itu, engkau sedang mensejahterakan kota ini? Ya. Ketika engkau bagikan, engkau ajarkan kepada banyak orang. Bukankah mereka punya kemampuan yang luar biasa? Di bumi Sempaja ini Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang ibu, temannya Erik dulu mamanya. Saya kaget Bapak Ibu, dia pesan AC sama kita. Dia pesan AC, suaminya pesan AC. Pak Charles, bisa enggak pasang AC di rumah saya? Yang berapa PK? 2 PK. Kaget saya. Kan jarang di perumahan yang 2 PK AC-nya. Untuk di mana Pak? Di ruangan. Saya bingung. Kok besar Pak ruangannya? Emang Pak, kok terlalu besar AC-nya? Enggak cukup 1 PK kah? Enggak Pak, 2 PK. Sama saya pesan yang 1 PK. Bapak Ibu Saudaraku, setelah saya ke sana, ke lokasi sana, ternyata mamanya ini pembuat apa? Kue. Temannya Erik dulu mamanya. Mamanya. Anaknya. Nah itu. Mamanya. Anaknya temannya Erik. Tua banget Eriknya. Kan gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, kuenya ini, itu ketika sudah buat, posting langsung habis. Karena mantap. Suaminya pun senang melihat dia. Semakin cinta dan semakin sayang. Istrinya ndak pergi kemana-mana, ndak ke tetangga, ndak ngerumpi kemana-mana. Dia kerja dan buat kue. Coba kalau Anda pengangguran, bikin dosa ndak? Bikin dosa, gosip sana, gosip sini. Habis ke tetangga sana, ke tetangga B. Habis blok tetangga semua ini, buka blok yang lainnya. Bikin dosa. Bukan mensejahterakan kompleks, bukan mensejahterakan kota, tapi menghancurkan. Saya lihat Bapak Ibu Saudaraku, rumahnya sudah direnovasi. Dan saya tanya ibu, saya tanya Erik, itu langsung diposting, langsung habis. Bayangkan itu. Kalau Anda anak-anak muda di sini, saya katakan, di tanganmu ada kuasa, di perkataanmu ada kuasa. Engkau terus belajar dan terus belajar. Tidak usah kau ngajukan lamaran pekerjaan lagi. Kau akan jadi bos. Bos apa? Bos kue. Amin. Amin. Apa itu lamaran kerjaan? Saya tanya, ada seorang anak muda, sudah berapa kali kau mengajukan lamaran kerjaan? Aduh Pak, sudah banyak sekali. Hari ini coba, kalau memang kau tidak diterima, pasti Tuhan punya rencana lain atasmu. Ada pasti talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau engkau mau belajar, kembangkan itu. Amin. Halo? Bukankah ketika engkau mengembangkan itu, engkau punya karyawan? Bukankah engkau sedang mensejahterakan kota? Amin. Saya Bapak Ibu Saudaraku, masalah AC split begini tidak terlalu saya kuasain. Dulu kan waktu di Makassar itu AC yang kota itu, AC window itu Bapak Ibu, yang di kotak yang begini, zaman tahun 90-an. Ini dulu tahun 90-an jarang orang pakai AC begini. Kalau sudah ada yang begini itu orang kaya banget itu. AC yang kotak tahu ya, yang dibobol temboknya. Itu dulu AC yang saya kerjain. Kalau begini tidak terlalu ahli saya. Makanya saya punya karyawan. Secara tidak langsung saya sedang mensejahterakan kota. Apa? Mengurangi pengangguran. Anda pun bisa Bapak Ibu, dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan kasih kepadamu, Anda sedang mengurangi angka pengangguran karena engkau sedang mengembangkan potensi yang ada padamu. Engkau punya karyawan. Kalau sekian banyak orang jemaat GB Karisma dan masing-masing punya karunia dan talenta, engkau kembangkan itu dan engkau punya karyawan. Bukan engkau sedang mengurangi pengangguran di Samarinda ini? Betul enggak?
Jangan mau lagi mentalmu hanya mental karyawan. Katakan, aku bos. Bos apa? Bos kue. Aku bos. Bos apa? Bos kacang. Loh, Anda kira jual kacang itu Bapak Ibu Saudaraku? Anda beli dijual jamu di sana. Saya tanya ibu, "Mi, berapa ini?" 2.000. Isinya berapa butir itu? 2.000. Ditaruh di tempat plastik obat itu. Yang ada perekatnya itu, tutupnya itu. Berapa mini di Mami beli? 2.000. Isinya hanya berapa? Sekali makan langsung habis. Di mulutmu kau masukkan, masih kurang itu. Betul enggak? Betul enggak? 10 bungkus pun kau masukkan ke mulutmu, itu masih kurang. Tapi harganya 2.000. Untungnya kemungkinan bisa 1.000. Tetapi engkau ketika lakukan, bukan engkau mensejahterakan kota, dan engkau menjadi pengusaha apa? Kacang. Amin. Hai anak muda. Hai, halo. 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 Jangan kau malah lagi disuruh-suruh. Saatnya engkau menyuruh-nyuruh orang. Amin. Amin. Halo. Halo. Saatnya engkau memerintah orang. Karena saya bos. Amin. Amin. Kalau engkau tidak bisa, hari ini engkau pasti katakan, aku pasti bisa. Pasti bisa. Gagal 1 kali jangan menyerah. Gagal 2 kali jangan menyerah. Gagal 3 kali jangan menyerah. Gagal 4 kali jangan menyerah. Gagal 5 kali jangan. Oh, banyak kali Pak Pendeta. Memang harus banyak. Saya buat cendol saja 28 kali Pak, gagal. 29-nya baru berhasil. Itu pun awal-awal terakhir, saya sudah mau putus asa. Saya bilang, kalau Tuhan tolonglah, kalau tidak bisa lagi, kututup ini Tuhan, kubilang. Ternyata bisa Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya marah sama Tuhan, bukan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan gimana buat cendol ini supaya bagus. Supaya enak dan supaya rasanya enak dan tidak putus. Pas terakhir 29-nya, asal ku kotak-katik saja, air esnya, batu esnya sekian, kadar airnya sekian, tepungnya sekian. Aku coba-coba saja. Ternyata paling terakhir bagus hasilnya. Tapi jangan tanya lagi sekarang, sudah lupa saya. Itu sekian tahun yang lalu. Tapi paling tidak bos cendol. Kau tidak disuruh-suruh orang, kau yang nyuruh orang. Coba kalau semua mental pemimpin, bukankah kesejahteraan kota akan terjadi luar biasa? Halo? Hah? Bukan jemaat GB Karisma ini akan terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang? Amin. Bangkitkan semangatmu hari ini. Hai anak muda, engkau harus semangat. Aku ini pasti bisa. Jangan karena 1 kali menyerah, apa kau coba, engkau sudah menyerah. Sudahlah, kayaknya tidak cocok di sini nih. Saya 28 kali gagal mencoba. Tapi saya tidak pernah putus asa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Di balik semua kehidupanmu, Tuhan punya rencana besar atasmu. Amin. Saya dipanggil jadi seorang pendeta, tapi Tuhan percayakan Bapak Ibu ada usaha. Kau dipanggil menjadi dokter, pasti saya yakin dan percaya engkau bisa kembangkan. Engkau dipanggil sebagai apapun, tapi di balik itu masih ada talenta yang lain Tuhan kasih kepadamu. Pakailah itu mengembangkan kota ini, mensejahterakan kota ini. Dan semuanya kau katakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Tapi jangan kau sudah sukses, kau tidak datang lagi ke gereja. Kau sudah sukses, tidak main keyboard lagi kau nando. Nah itu yang repot. Ini yang repot. Mentang-mentang sudah sukses, jalannya pun sudah begini. Kenapa? Kegemukan. Udah begini jalannya.
Saya tidak tahu nanti, Nando ini kan bangsa gemuk ini. Oh, kalau udah sukses nanti, wah, sudah pakai mobil mewah. Kemana Nando? Oh, jalan dari tempat kiri. Tolong aku mah, katanya sama istrinya. Karena sudah sesak napas. Jangan begitu, Pak. Kau harus berubah. Amin. Kau harus berubah. Supaya ketika engkau sukses, engkau tetap melayani kerajaannya. Amin. Yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita mensejahterakan kota? Maka yang kedua adalah doa. Doakan kesejahteraan kota di mana engkau berada. Doa untuk kota adalah doa yang seharusnya kita panjatkan dalam doa-doa pribadi kita. Karena kita percaya bahwa doa orang yang percaya itu besar kuasanya. Jika kita berdoa agar Tuhan memulihkan segera kota di mana kita berada, maka menurut iman yang kita percaya, Tuhan akan mendengar doa kita. Teruslah doakan kondisi kota yang sedang terus berjuang untuk keluar dari pandemi COVID yang sedang ada pada hari ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin dan percaya banyak gereja yang berdoa buat bangsa ini. Dan puji Tuhan juga perekonomian Indonesia lambat atau cepat akan pulih. Dan ini peningkatan yang sangat luar biasa. Ekonomi Indonesia ke depan saya yakin dan percaya akan pulih. Amin. Amin. Kita lihat sekarang batu bara harganya luar biasa. Kita lihat sekarang CPO, minyak sawit harganya luar biasa. Sampai di Sumatera harga sawit per kilonya 3.000 per kilo. Pemecah sejarah yang pernah terjadi. Makanya orang Sumatera sekarang banyak kayak mendadak. Banyak kayak mendadak. Makanya kalau hari ini Bapak, kalau engkau punya berkat, dengarkan baik-baik. Engkau punya berkat, lakukan yang terbaik. Siapa sangka sawit sekarang harganya luar biasa. Kalau punya 10 hektar, kau tinggal angkat-angkat kaki. Tenang sudah. Memang awal menderita, tapi di balik penderitaanmu ada berkat yang besar yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, harga sawit 3.000 per kilo. Gila enggak itu? Wow. Itu sangat luar biasa. Harga batu bara sekarang melejit tinggi. Gila-gilaan. Indonesia pasti akan mengalami pemulihan. Amin. Kita doakan terus. Doakan terus kota ini. Jangan kau hanya tahu doa, makan aja terus. Ambillah doa syafaatmu. Ambil 5, 10, 15 menit, setengah jam, 30 menit, 1 jam untuk berdoa buat bangsa ini. Kita doakan Bapak Jokowi supaya dia mampu mengemban semua yang ada di pundaknya. Bayangkan beberapa hari yang lalu ada banyak demo untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Ini kan kurang kerjaan. Itu yang pikirannya sedang, hatinya sedang busuk semua. Kalau ada kekurangannya Bapak Presiden, doakanlah dia. Di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya. Di balik kelebihannya juga pasti ada kekurangannya. Siapapun gubernur kita, Bapak Wali Kota kita Pandi Harun, ketika banjir kemarin, saya loh yang ngerasakan banjir, rumah saya banjir. Tapi di kata-kata saya Bapak Ibu, saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Saya doakan Pak Andi Harun, saya doakan Pak Isra Nur, supaya mereka terus bekerja untuk mengembangkan kota ini menjadi kota yang lebih baik. Tapi di balik itu ada banyak orang yang menyalahkan Bapak Andi Harun wali kota kita. Ada banyak orang menyalahkan Pak Isra Nur. Memang Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka belum bekerja dengan baik. Tapi doakanlah mereka supaya mereka sehat dan bisa diberikan hikmat bagi mereka untuk terus bekerja untuk mengembangkan Samarinda, Kalimantan Timur. Di balik ketidakkebaikannya Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap Anda terus berdoa buat mereka. Siapa lagi yang berdoa kalau bukan Anda dan saya? Amin. Amin. Jangan kau bilang memang begitu itu gubernur itu tidak becus itu, sombong betul itu, memang begitu wali kota, siapa kau suruh kau pilih dia? Tidak saatnya lagi Anda ngomong begitu. Saatnya Anda berlutut berdoa buat mereka yang ada di pemerintahan. Amin. Saatnya Anda berdoa, bagikan waktumu berdoa buat mereka. Beberapa bulan lalu saya lihat Pak Salum berfoto dengan gubernur Palu. Iya Pak ya? Ya, saya bilang ini gubernur kah ini gubernurin, saya pikir. Dari mukanya tidak cocok Pak ya.
Saudara serius dari mukanya tidak cocok. Tapi dia terpilih menjadi gubernur. Maka orang Palu harus berdoa buat dia. Terus kita juga berdoa buat gubernur kita, Bapak Isra Nur. Amin. Amin. Jangan kau tahu mencaci maki. Itu seperti orang menonton pemain bola. Tendang, tendang, ada tendang, ada. Bayangkan itu ada, saya lihat orang bule lagi nonton bola di kamarnya di apartemennya. Karena idolanya hampir mau sedikit lagi ndak gol, mau gol, Bapak, ternyata ndak gol. Dia marah, dia tendang pintu. Dia tendang lagi yang lainnya. Akhirnya apa? Dia tarik televisinya, dia banting begini. Seakan-akan dia yang paling pintar. Padahal kalau disuruh belum tentu seperti itu. Akhirnya dibodoh-bodohin juga. Makanya hari ini Bapak Ibu, pemerintah kita punya kekurangan. Dari kekurangannya kita mengambil bagian untuk menjadi peran doa buat mereka. Amin. Amin. Di balik saya sebagai seorang gembala, saya pasti punya kekurangan. Tugas mula berdoa supaya di balik kekuranganku Tuhan terus menyatakan kuasanya buat kita semuanya. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Betul, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ya, katakan sebelah kiri kananmu, ini yang terakhir, bilang begitu. Ya, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku adalah lihat dan nikmati kesejahteraannya. Bayangkan sebuah kota yang tidak teratur. Apakah kita nyaman tinggal di kota tersebut? Tentu tidak. Maka dari itu kita benar-benar harus mengusahakan kesejahteraan kota dengan aksi nyata dan juga doa. Sehingga kita yang hidup di kota tersebut dapat menikmati kesejahteraannya. Juga karena adanya hadirat Tuhan melalui orang-orang percaya yang ada di kota tersebut. Mari kita hadirkan hadirat Allah bisa merindah ini. Amin. Amin. Saya senang Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak muda, engkau datang ke tempat ini. Sebenarnya ketika engkau datang ke tempat ini, gereja ini tidak kosong. Gereja ini terus ada kegiatan-kegiatan. Paling tidak Anda bernyanyi di situ, bukan nyanyi aku masih seperti yang dulu, tapi engkau bernyanyi Bapak Ibu Saudaraku. Aku mana itu? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku dengar anak-anak muda bernyanyi di ruangan bawah. Aku dengar mereka menyembah Tuhan. Aku dengar mereka memuji Tuhan. Hatiku bergembira. Tuhan, gereja ini akan mengalami sebuah terobosan yang hebat, yang luar biasa. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, berapa lama vakum gereja ini tidak ada kegiatan. Hai anak muda, teruslah engkau berkarya. Makanya aku bilang, kalian mau masak situ, masak aja di situ. Makan di situ, gereja siapkan beras di situ. Saya enggak tahu cabenya juga disiapin apa enggak ya? Hah? Beli sendiri kah? Ya enggak apa-apa lah kalau ada duit. Cabenya, lomboknya, ikannya, ya terserah kau. Indomie banyak di situ. Di lemari itu banyak Indomie. Telur juga disiapin. Disiapin semuanya. Kau datang ke sini, engkau datang berdoa. Kamilah habis itu kalian masak bersama. Saya senang Bapak Ibu Saudaraku. Sambil saya intip dari balik jendela. Mantap, luar biasa. Karena percayalah ketika ada banyak orang yang berdoa, di sana hadirat Tuhan engkau sedang hadirkan. Amin. Sebenarnya engkau sedang membawa Spirit Allah ada di tempat ini. Hai anak muda, teruslah kembangkan itu. Bukan hanya anak muda, ibu-ibu. Jangan kau kalah dengan anak muda. Ibu-ibu juga kumpul di sini. Ayo kembangkan. Daripada kau gosip di tetangga sebelah, daripada kau ngerumpi sama teman-temanmu. Stop, sudah. Kau datang ke tempat ini. Katakan begini, apa yang kita buat ya, bisa buat ya. Belajarlah di sana. Kembangkan apa yang bisa kau kembangkan. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Paling tidak engkau doa bersama di bawah. Amin. Amin. Bukankah itu adalah pengaruhnya sangat luar biasa untuk kesejahteraan kota, paling tidak untuk wilayah bumi Sempaja dan sekitarnya. Dan saya rindu kita semuanya dengan adanya kebenaran firman Tuhan ini. Anak muda, galakkan kembali coba doa keliling, ya. Saatnya kita bergerak untuk doa keliling.
Doa buat kompleks Bumi Sembaja ini. Kita doakan supaya lawatan Tuhan terjadi, supaya kesejahteraan kota ini terjadi. Karena memang Bapak Ibu, ini baru mau dalam taraf pemulihan ekonomi masing-masing keluarga, rumah tangga, dan kota dan Indonesia. Ini baru memulai pemulihan taraf ekonomi. Dan kita doakan, kita yang berdoa keliling, supaya apa? Supaya pemulihan ekonomi, kota, bangsa, dan keluarga-keluarga semua mengalami pemulihan yang luar biasa. Amin. Dimulai dari siapa? Kita semuanya berdoa bersama-sama. Ambillah tugas doa ini supaya kita bersama-sama melihat kemuliaan Tuhan nyata di Kalimantan Timur Samarinda. Ketika banyak orang berdoa, Spirit Allah akan turun, memberkati kota, memberkati wilayah Samarinda, dan damai sejahteranya Tuhan limpahkan buat kita semuanya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya. Katakan bersama-sama, dimulai dari siapa? Dimulai dari saya. Katakan bersama-sama, dimulai dari siapa? Dimulai dari saya. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Kita sama-sama berdiri. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami buat kota ini. Kami tahu Tuhan Yesus, bukan sebuah kebetulan kami ada di kota ini. Biarlah hadirat-Mu turun atas kami semuanya. Amin. Kami generasi muda Tuhan, menjadi tiang gereja. Kami generasi Tuhan menjadi anak panah yang Tuhan percayakan ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Kami mau Tuhan, kami menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku untuk membawa suara kebenaran, menghadirkan kesejahteraan ada di kota kami ini. Dimulai dari kami. Banyak hal yang bisa kami buat, banyak hal yang bisa kami lakukan. Dan kami hari ini mau berinovasi, mengembangkan dan mengusahakan kesejahteraan kota kami. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita angkat satu pujian. Inilah rinduku.